أحييكم بتحية الإسلام تحية دار السلام تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Yang kita muliakan para guru kita yang hadir pada saat ini, semoga senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dipanjangkan usianya untuk mendidik kita menapaki jalan kebenaran. Yang juga kita hormati Bapak Ketua DKM beserta jajaran, semoga juga sehat selalu, dimudahkan segala urusan. Ya, kalau belum nikah segera nikah. Kok kesono larinya? Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibunya, Pak? Oh, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, majlis salat subuh Masjid Jami' Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa sehat walafiat semua ya. Ya, disehatkan badannya, jasmaninya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah. Semoga yang belum menikah segera menikah. Ya, semoga yang belum punya anak segera punya anak. Yang punya utang segera lunas utang. Amin ya rabbal alamin. Aduh, saya kalau ingat ngutang, aduh ngeri juga ini, Pak. Mudah-mudahan utang kita selesai sebelum ajal menjemput ya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di awal bulan ya, dalam rangka kita coba saling mengingat tentang sirah nabawiyah ya, perjalanan hidup Nabi kita, karena beliau adalah panutan dan teladan kita, bukan yang lain. Ya, siapa yang ingin Allah, ingin surga, kebahagiaan negeri akhirat, ikutilah Rasulullah. Ya, itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah hari ini kembali kita dikasih usia oleh Allah, dikasih nikmat hidup oleh Allah, dikasih nikmat bisa merasakan rezeki pada hari ini. Rezeki tidak terbatas pada duit saja, ya. Tapi rezeki itu adalah ma yanfa'uka fahuwa rizqun. Apa yang kau rasakan bermanfaat, itulah rezeki. Ya, sehat, rezeki, ya, dikasih hidayah bisa datang ke masjid, rezeki itu, Pak. Ya, dikasih hidayah bisa ikut taklim ngaji, rezeki juga itu.
Ya. Ada orang tahu taklim, yang rumahnya dekat, ya, tapi kagak pernah muhadir, Pak. Itu enggak dapat rezeki berarti. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala salah satu majlis perkumpulan yang paling dicintai itu adalah majlis ilmu. Majlis ilmu ini karena dicintai oleh Allah, maka malaikat pun cinta. Ya. Kalau bisa kita lihat malaikat itu banyak gitu. Ya, mengelilingi kita. Baik. Cuma enggak dikasih lihat Pak Haji. Dikasih lihat nanti Pak Haji enggak jadi hadir. Ya. Baik. Itu yang pertama. Semoga dengan kumpulnya kita di majlis mulia ini Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan kita kaji sirah beliau semakin cinta kita kepada Rasulullah, ya, sehingga kelak berhak mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mau sampai ke halaman Al-Asmaul Husna. Halaman Asmaul Husna tahu? Halaman berapa? Iya, halaman 99 ya. Nah, judulnya Awwal Wafdin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, utusan pertama yang datang kepada baginda Nabi setelah kemarin kita bahas tentang apa? Hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Ya. Nah, setelah kejadian itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, ya, kebesarannya yang lain, ya. Di balik semua penderitaan yang dialami oleh para sahabat bisa hijrah ke Habasyah, ternyata Allah tunjukkan yang lain. Ya, apa itu? Ini. Ya, utusan yang pertama datang kepada Rasulullah SAW. Ngapain? Untuk menyatakan Islamnya. Ya. Baik, kita baca Pak Haji. Silakan dibuka halaman 99. Ada kagak ada yang bawa ini? Ya saya. Oh, saya juga enggak kasih tahu bukunya apa katanya. Ya. Baik. Fi ghamrati ma kana yulaqihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fi ghamrah. Ghamrah itu kalau dalam bahasa Arab apa, Pak? Ghamrah bisa berarti guncangan. Ya. Semua tragedi yang luar biasa, gomroh namanya. Bisa dibaca juga gumroh. Ini jadi bahasa kita sekarang. Gemuruh air laut. Pernah dengar enggak? Iya kan? Banyak bahasa kita itu diambil dari bahasa. Di tengah goncangan, cobaan, ujian, ya, ma yulaqihin nabi, yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan para sahabatnya. Nah, Pak, orang dilarang pergi ke masjid, guncangan itu. Ya, mau ngaji takut, guncangan itu. Ya. Para sahabat kan ngaji ke Nabi sembunyi-sembunyi di rumah Al-Alqam bin Abil Arqam. Ya. Sekarang kita sembunyi-sembunyi kagak? Itu Pak, anehnya Pak, dulu sembunyi-sembunyi rame rumah itu. Sekarang kagak sembunyi-sembunyi, sepi. Betul apa benar ini? Evaluasi berarti ini. Ya. Nah, dulu semakin di ini semakin bagus keimanannya. Apakah ini ciri-ciri ini keimanan juga semakin berkurang? Ya. Padahal kondisi aman, tapi sepi gitu ya. Baik. Apa yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya? Minal azab, ya, penyiksaan, wal idza, disakiti. Kalau bahasa idza itu sekarang didiskriminasi. Ya. Betul apa benar ya? Ya, kan kita disakiti, dikata-katain gitu kan? Baik. Wafdun ila Rasulillah, di tengah semua goncangan, azab, siksaan yang luar biasa itu, ada utusan ila Rasulullah.
Ya, ada utusan kepada Rasulullah SAW. Awwalu wafdin min khariji Makkah. Ya, utusan pertama dari luar Mekah. Ya. Apa tujuannya? Lifahmi syai'in 'anil Islam, untuk memahami sedikit saja dari Islam. Ya rahimakumullah, kita pahami sedikit dari Islam ini, namun itu mampu kita praktekkan, itu juga rezeki. Ya, apalagi banyak. Ya, kita pahami terus banyak kita praktekkan, masya Allah. Maka Nabi dulu ketika ditanya oleh ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dulu pernah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Beliau jawab apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya apa? Seluruh yang beliau tahu dipraktekkan oleh baginda Nabi. Maka indah luar biasa Islam itu. Ya. Yang enggak tahu Islam bagaimana mempraktekkan? Contohnya sekarang apa yang terjadi di Palestina, ya kan? Orang-orang bejat kayak Yahudi itu bisa praktek Islam. Kagak, Pak. Anak-anak ditembak-tembakin, ditangkap-tangkapin karena enggak dia paham tentang Islam. Ya. Ketika ditangkapin siksa gitu ya. Disakiti gitu ya, diintimidasi. Tapi coba lihat yang paham Islam. Ya. Pasukan Al-Qassam. Ya Allah, akhlaknya luar biasa. Ya. Sampai tawanan itu mengakui ya, ternyata kepingin nikah dengan pria sejati kayak prajurit Al-Qassam. Gitu kan? Luar biasa. Ya. Karena paham tentang Islam. Indah luar biasa Islam ini. Sesuai dengan fitrah kita. Oke. Nah, sedikit gitu ya. Ingin memahami sedikit tentang Islam. Wa kanu bid'atan wa thalathina rajulan. Ya, jumlah mereka sekitar 30-an lebih. Ketika disebut bid'ah, bukan bid'ah sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Pakai ad-dad ini, Pak. Bid'ah. Bid'ah. Bid'ah sama bid'ah beda. Kalau bid'ah pakai ad-dad itu antara 3 sampai 10. Ya, bisa 4, bisa 5, bisa 10, bisa 9 gitu. Ya, bid'ah wa thalathina, sekitar 30-an lebih gitu kan. Ya, rajulan laki-laki min Nasara al-Habasyah, dari orang-orang Nasrani negeri Habasyah, Ethiopia yang sekarang ya, yang sedang dilanda kelaparan itu, ya, krisis ekonomi. Ya. Ja'u ma'a Ja'far bin Abi Thalib, mereka datang bersama Ja'far bin Abi Thalib lada audatihi ila Makkah, ketika beliau kembali ke Makkah. Ternyata ada orang-orang Nasrani yang mengikuti beliau. Ya. Jadi seakan-akan apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Ja'far dan para sahabat ini diantar orang-orang Nasrani ini untuk pulang ke Mekah. Luar biasa. Ya. Falamma jalasu ila Rasulillah, ketika mereka sudah sampai bertemu dengan Rasulullah, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattala'u ala sifatihi, dan mereka tahu sifat beliau. Masya Allah. Ya. Kan mereka sudah belajar ini sifat Nabi ya. Ciri-ciri Nabi itu di kitabnya. Dulu kitabnya masih asli. Ya, Pak. Ya, tapi sudah ada berubah-ubah juga. Nah, sekarang bagaimana dengan sekarang? 14 abad yang lalu bisa jadi keasliannya mungkin 75%, 80%. Ya. Nah, sekarang gimana, Bu? Nasib Injil Taurat itu ya. Kebanyakan perubahan, Pak. Sehingga di sana sini pertentangan aja isinya ya. Oke. Baik, wattala'u ala sifatihi, maka mereka pun mengetahui sifat-sifat Nabi, ciri-ciri Nabi, wa ahwalihi, dan kondisi beliau, ya. Wa sami'u ma tuliya alaihim minal Qur'an, dan mereka pun mendengar apa yang diperdengarkan kepada mereka berupa Al-Qur'an. Amanu kulluhum, langsung mereka beriman semuanya.
Masya Allah, kagak ada kecuali. Ya, beriman semuanya. Falamma alima bidzalik Abu Jahal. Ketika Abu Jahal tahu tentang hal ini, apa yang dilakukan Abul Hakam? Ya, Abul Hakam sunada artinya Pak. Apa nama aslinya kunyahnya Abu Jahal itu? Ya, namanya Amr. Ya. Tapi karena jahilnya, orang jahil gimana sih ya? Jahil luar biasa Pak. Apa baik pokoknya kagak seneng deh. Namanya orang jahil. Ya, jadi bahasa kita kadang ya, jahil. Betul ya? Jahil banget lo. Ya. Kalau bahasa kita iseng apa gimana tuh? Beda lagi kalau iseng maya. Ada iseng masih mending. Ini jahil Pak. Semua dijahilin. Ya. Motor orang diam-diam dia ambil pentilnya. Ya, jahil namanya itu. Ya. Baik. Ketika Abu Jahal tahu tentang hal ini, apa yang dilakukan? Aqbala ilaihim qailan. Mereka bertemu dengan orang-orang utusan ini lalu berkata, apa kata dia? Ma ra'aina rukban ahmaqa minkum. Coba orang jahil ini, bahasanya orang jahil ini gimana sih? Kita lihat. Kami tidak melihat sekelompok orang ya yang lebih bodoh daripada kalian. Noh. Orang menerima hidayah dibilang bodoh ya. Dan nunjuk dirinya enggak begitu, Pak? Nunjuk diri. Ya kan? Nunjuk orang pakai satu telunjuk. Jarinya keempat ke dia semua. Ya. Kami tidak mendapati orang yang lebih bodoh daripada kalian, gitu katanya. Ya. Ternyata juga orang jahil begitu sifatnya ya. Ya. Tidak kenal dirinya lebih jahil gitu. Baik. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang jahilin antum, di bawah santai aja. Ya. Namanya orang jahil dibiarin aja. Entar berhenti sendiri dia. Benar apa betul? Ya, berhenti sendiri dia. Bosan juga nih jahilin orang. Kagak mempan kita jahilin dia. Justru kalau kita semakin reaktif, makin senang dia. Ya. Oh. Baik. Arsalakum qaumukum ya. Ta'lamuna khabar hadzal rajul. Kalian diutus oleh kaum kalian. Apakah kalian tahu apa laki-laki ini katanya nunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Falam tatma'inna majalisukum indahu ya. Tidak membuat tenang kalian kalau kalian duduk bersama dia. Lah, begitu katanya. Padahal kenyataannya siapapun yang duduk dengan baginda Nabi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Duduk dengan Nabi itu menyejukkan sekali mata kita. Sampai para sahabat itu mengatakan ya, tidak kepingin pisah dengan Rasulullah. Ya. Karena setiap kali duduk dengan beliau itu kayak sinar cahaya keimanan itu datang gitu. Semata-mata ngelihat beliau doang, Pak. Ya, apalagi dengar ucapan beliau. Masya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Ngembayangnya jasa luar biasa. Ya, baginda Rasulullah. Semoga kita dikumpulkan bertemu dengan beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi Abu Jahal bilang apa? Ya, bisa tenang kalian duduk sama dia. Gitu katanya kan. On. Jadi keluar on saya. Ya. Ya. Fa hatta faraqtum dinakum, sehingga kalian meninggalkan agama kalian gitu. Ya. Wa saddaqtumuh fi ma qala, dan kalian membenarkan apa yang dia katakan. Apa jawaban orang-orang yang sudah paham kebenaran ini? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum lanujahilukum. Ya. Kalau bahasa kita, santai aja, Bro. Kita enggak ngapa-ngapain sama kalian. Ya gitu kan. Coba itu. Indahnya orang sudah paham tentang kebenaran, santai aja dia. Kalau bahasa kita,
Santai aja bro, kita nggak ngapa-ngapain kali ya, kejailin kagak gitu, ya kan? Lana ma nahnu alaihi, kami bertanggung jawab apa yang kami lakukan, kata beliau. Ya. Walakum ma antum alaihi, dan kamu bertanggung jawab apa yang kamu lakukan. Ngapain usik-usik kita begitu kan katanya. Ya. Nah, bagi yang tahu kebenaran jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari cara menimpali orang yang jahil juga beda kelas, Pak. Ya, sampai sini paham? Paham insyaallah ya? Ya. Lam na'li anfusana khairan. Ya. Kami tidak akan nyanyiakan diri kami kecuali kami akan mendapat kebaikan, kata beliau. Kata orang-orang Nasrani yang sudah tahu kebenaran Islam ini. Ya. Fanazala fi haqqihim qauluhu ta'ala, maka turunlah ayat yang membenarkan tentang apa kata mereka. Ya, turun surat Al-Qasas ayat 52 sampai 55, Pak. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Dan orang-orang yang telah kami berikan kitab, ya, min qablihi sebelumnya, maksudnya sebelum Rasulullah datang kepada mereka sudah dikasih kitab. Ya kan? Hum bihi yu'minun. Mereka sebenarnya sudah beriman kepada Muhammad ini. Ya, karena sudah tahu sebelumnya kemarin ketika ada utusan Ja'far itu ketika hijrah itu, ya. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi, ketika dibacakan kepada mereka, mereka pun mengatakan amanna bihi, kami beriman kepadanya. Innahul haqqu min rabbina, sesungguhnya ini adalah kebenaran dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin, kami sungguh sudah menyerahkan diri sebagai muslim sebelum itu. Itu kata beliau. Jadi mereka datang ke Mekah itu semata-mata untuk mengokohkan keyakinan itu. Benar enggak Nabi ini begini sifatnya? Benar enggak utusan Allah ini begini mulianya? Luar biasa, Pak. Ya. Rasulullah SAW itu salah satu sifatnya itu, ya, kalau musuh beliau langsung bertemu dengan beliau segan, Pak. Ya. Ya, banyak yang kalau kita baca sejarah itu mana ya Rasulullah SAW, pokoknya luar biasa deh. Kalau mau kita kaji, nanti kita kaji yang Asy-Syama'il Muhammadiyah itu, ya, keterangan komprehensif menyeluruh tentang pribadi Rasulullah. Budi, ada bukunya di rumah itu, ya. Tapi habis ini dulu apa aja? Ini belum habis Pak Ustaz, mau pindah kitab ya katanya, ya. Oke. Baik. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini, mereka lah yang akan diberikan pahala oleh Allah 2 kali lipat. Nah, bayangkan. Ya. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Ya, sabar menempuh jalan luar biasa dari Habasyah ke Madinah itu. Ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, mereka ganti, ya, dengan kebaikan seluruh keburukan yang mereka alami, yang mereka kerjakan, diganti semua. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Ciri-ciri orang baik begitu, Pak. Ya, tahu salah langsung diganti dengan kebaikan. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga begitu. Satu kesalahan yang dilakukan Umar diganti dengan 10 kali lipat kebaikan. Pantesan mulia luar biasa. Ya, derajat beliau setelah Abu Bakar dari umat ini, Pak. Ya. Jadi satu kesalahan langsung diganti 10 kali lipat. Kita satu kesalahan ganti kagak, Pak? Aduh, lupa Pak saya gini. Nah, pura-pura lupa lagi. Ya. Ya. Wa idza sami'u lagwa
a'radu anhu. Nah, kalau mereka mendengarkan sesuatu yang sia-sia, nah perkataan orang jahil ini sia-sia. Maka lakukan apa? A'radu anhu, mereka berpaling. Enggak mau digubris gitu lah. Wa qalu lana a'maluna. Mereka pun mengatakan, ya, perbuatan kami yang tanggung. Ya, walakum a'malukum. Perbuatan kalian juga yang bertanggung jawab. Ya. Salamun alaikum, santai aja, bro. Ah, kalau bahasa gitu. Ya. Kalau bahasa ininya semoga keselamatan kamu dapat hidayah, gitulah maknanya. Ya, la nabtagil jahilin, kami enggak mau urusan sama orang-orang bodoh. Masya Allah, ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu, Pak. Oke. Indah luar biasa Islam, ya. Indah. Masya Allah, kebangga kita jadi orang Islam. Oke. Baik. Apa kata Syekh Ramadan Al-Buti? Beliau katakan lagi, yajibu an yastar'i intibahuna min khabari hadzal wabdi amran itsnan. Ya. Semestinya atau wajib bagi kita, ya, untuk coba fokus, ya, tentang kabar ini, ya, tentang kehadiran utusan ini, dua macam hal yang perlu digarisbawahi kalau bahasa beliau. Ya. Yang pertama kata beliau, ya, fi qudumi hadzal wafdi ila Makkah li liqa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'arruf 'ala al-Islam. Yang pertama, kedatangan utusan ini ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah dan mengenal Islam fi ghamrati ma kana al-muslimuna yu'anunahu, ya, di tengah guncangan gemuruh yang ada, ya, yang dialami oleh para sahabat, ya, kaum muslimin, ya, dari siksaan, intimidasi, wa muqata'ah, dan juga diputuskan tali silaturahim, wa tadayyiq, dan bahkan pemboikotan luar biasa, ya kan, dan disempitkan ekonominya. Kemarin pernah kita bahas itu, ya, ya, sampai 3 tahun Nabi ini kan. Dilalatun bahiratun ala annama qad yulaqihi arbabud da'wah al-islamiyah fi tariqihim min al-alam wal masaib. Ya. Ini menunjukkan, ya, satu hal yang sangat gamblang dan jelas sekali, ya, bahwa mereka yang selama ini, ya, sebagai juru dakwah, ya, penyampai kebenaran, ya, pasti akan mengalami ini, ya, ada rasa sakit, ada musibah yang menimpa, la ya'ni bihalima al-khaybah aw al-ihfaq, ya. Ini tidak menandakan, rahimakumullah, sebuah apa, ya, kalau bahasa kita itu, ini bukan sebuah kerugian, ya, dan perlu dikasihani, enggak, gitu, ya. Wala yastalzim ad-dha'f aw at-takhadhul aw al-yas, dan ini juga tidak membuat mereka, ya, kita juga yang tahu kebenaran itu jadi apa, ya, wah kita lemah nih, bukan begitu, Pak, ya, kemudian jadi kita putus asa, enggak, ya. Katakanlah di lingkungan kita, nauzubillah, ya, banyak orang jahil, banyak yang zalim gitu, ya, ya, kita mengadain acara ini kagak boleh, maulid kagak boleh, itu kagak boleh, mau tentang syiar Islam kagak boleh, aduh, nggak usah, ini, Pak, gitu, Pak. Ya, pokoknya apa yang tentang syiar Islam kira-kira itu baik untuk lingkungan kita, mungkin lain, tapi ada yang nggak setuju, sifat kita gimana, santai aja, bro, kalau antum nggak setuju, ya udah kagak usah ikut, ya, tapi jangan ganggu kita juga, keles, gitu aja, Pak Haji, ya kan, oke. Nah, selama tidak saling menyakiti, oke dah, jalan kita masing-masing, ya, tujuan kita sama, ya, ingin mendapatkan ridha Allah. Kalau memang pemikiran saya salah, tolong jangan diiniin, ya, ini sudah melekat dari sononya, setahu saya seperti itu, gitu, ya. Baik.
Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal al-'adzabu kama qulna tariqun la budda min sulukiha. Akan tetapi, ya, ini kenyataan di lapangan terkadang bagi mereka yang mohon maaf, ya. Kalau boleh cerita, ya, teman-teman yang diutus dai di pelosok sana luar biasa, Pak. Perjuangannya luar biasa. Ya. Saya punya teman kiai, ya, dulu pernah sempat satu kelas di Libya, di Sulawesi sono. Ya. Pokoknya lagi liburan diajak santrinya ke pelosok pedalaman Sulawesi itu. Pernah masuk situ, Pak. Banyak orang enggak pakai baju. Coba tuh. Ya. Jadi kita butuh baju untuk kasih dakwah gitu. Masya Allah, kita dikasih baju senang banget, Pak. Listrik juga enggak ada. Gitu kan? Tapi anehnya orang-orang orientalis itu ternyata sudah punya base camp di situ. Di atasnya katanya. Listrik ada gitu. Waduh, dari mana dananya? Heran juga. Ya. Masya Allah. Nah, kalau ketemu misalnya, mohon maaf, ya. Ya, kayak seperti ini disiksa, diintimidasi, ya. Ini memang satu keharusannya harus ditempuh oleh juru dakwah. Ya, oleh mereka yang mengemban amanah kebenaran ini, ya. Untuk apa? Lil wusuli ilan najahi wan nasr. Ini harus dilalui untuk mendapatkan kesuksesan dan pertolongan dari Allah, ya. Nah, kalau bahasa sederhananya kayak peribahasa kita, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya kalau dalam dakwah ini seperti itu, ya. Jangan jadi putus asa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, malah mati kemudian. Jangan dulu. Ini putus asa namanya, ya kan? Mati kita di jalan Allah, syahid, pahalanya banyak insyaallah. Betul apa benar ini? Ya, baik, lanjut. Ya. Nah, laqad jaa hadzal wafdu, maka datanglah utusan ini, wa kanu yaziduna ala 30 rajulan minan nasara. Lebih dari 30 orang laki-laki Nasrani, ya. Wa qila bal kanu yaziduna ala 40 rajulan. Bahkan dikatakan lebih dari 40, Pak. Yang datang utusan pertama ini, ya. Ja'u yumakharuna 'iyabal bahr. Mereka datang, ya, menerjang terjangan ombak yang di lautan itu, enggak dipedulikan. Ya, ila Rasulullah, datang pada Rasulullah SAW. Ya. Kalau mungkin, ya, Rasulullah pun masih hidup sekarang, kita jaganya kepingin juga gitu, ya. Nah, bahkan kuburan Rasulullah pun di Madinah, kita kalau ada rezeki mah kita ke situ terus. Ya. Kangen kita dengan Rasulullah, ya kan? Apalagi untuk mengetahui kebenaran. Apa tujuannya? Liyu'linul wala'a lid-da'wah al-jadidah, ya, untuk, ya, mengumumkan, ya, kesetiaan kepada dakwah baru ini. Wa liyu'linu bilisanil hal anna a'da' ad-da'wah al-islamiyah lam yastati'u, dan juga sekaligus, ya, mengumandangkan kondisi bahwa musuh-musuh dakwah ini, musuh-musuh Islam ini tidak akan mampu menggoyahkan, ya, apa yang sudah tertanam kebenaran dalam hati ini, ya. Mahma dayyaqu 'alaiha, meskipun mereka disempitin gitu, ya. Oke. Wa mahma 'adzabu, mereka pun meskipun disiksa, ya, wa'udhu wa adzau, dan mereka menyakiti, ya, arbabaha, wa mahma qata'uhum wa tamalu bihim, meskipun pokoknya intinya disakiti, pokoknya tidak apa-apa, ya, banyak diintimidasi, disiksa, disakiti, dilecehkan, semuanya kakak peduli, ya. Baik. An yamna'uha, tujuannya untuk apa? Untuk mencegah kebenaran ini, min an tu'ta thimaruha aw yahbisuha, ya. Tujuan mereka melakukan itu, orang-orang yang jahil ini kan begitu, Pak, ya.
mencegah kebenaran sampai ke banyak orang. Ya. Enggak akan mampu. Karena ini urusan menerima hidayah dan kebenaran ini bukan di tangan kita. Ya, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya karena kita butuh gitu, kepingin gitu ya. Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita itu dengan jalan yang kita tempuh ini. Ya. Kalau kita merasa kebenaran itu sudah di tangan kita, perjuangkan. Nah, itu yang kita maksudkan. Baik. Nah, wa ka'annama qad 'alima Abu Jahal bi hadhihi al-haqiqah. Ya. Dan seakan-akan Abu Jahal juga sudah tahu tentang hal ini sebenarnya. Ya, bahwa siapapun yang sudah mengenal dengan Islam ini, udah dah pasti nggak akan mau meninggalkan Islam. Ya, cuma orang-orang on saja yang mau meninggalkan Islam. Mohon maaf saya katakan gitu. Ya, ya kan ada itu gonta-ganti agama gitu kan ya. Siapa itu? Jangan usah diikuti Pak. Walaupun artis lah namanya. Ya, tenar dia banyak duitnya, kagak usah itu mah. Saya yakin itu udah itu mah. Ya. Oke. Baik. Nah, Abu Jahal tahu tentang hal ini. Ya. Baik. Fatajallat atharuhu ala nafsihi wa lisanihi, bahkan Abu Jahal ini. Ya. Udah ngerasa juga dia, ya, akibat yang dia lakukan ini pada dirinya sudah dirasakan, ya, ya. Walisanihi fil kalimatil haqidah. Nah, saking bencinya gitu ya, ya, tahu betul ini kalau Islam ini sudah dikenal oleh banyak orang, pasti orang itu semakin dekat lengket dengan Nabi, ya, semakin teguh keimanannya. Oke. Nah, kebencian pengetahuan ini dia dia utarakan dalam bentuk kalimat-kalimatnya yang benci itu, ya. Dia mengatakan afrad dzalikal wab, langsung dia katakan tadi itu, walakin ma'asahu an yasna, ya. Semua usahanya dia lakukan. Tapi ya sebatas itu doang kemampuan Abu Jahal. Kagak akan mampu mencegah kebenaran Islam ini. Begitu juga yang terjadi di Palestina sekarang. Israel itu sejauh apapun yang dia lakukan untuk membungkam Islam, bahkan untuk menghanguskan kebenaran tentang Palestina, justru orang-orang Palestina semakin kuat keimanannya. Ya. Dan kita heran luar biasa. Dan inilah keindahan Islam. Mereka tidak ada kebencian sedikit pun ketika mohon maaf gitu ya, terbukti, ya, ada orang-orang yang disiksa begitu ya, dari tawanan ini, nggak ada, ya kan? Cuman ya tentara Al-Qassam itu sudah. Yang ini yang dibunuh ya cuman tentara yang aktif saja, gitu kan? Yang kira-kira akan membahayakan. Ya. Tapi kalau para wanita, anak-anak, orang lansia, agak diapa-apain. Bahkan mereka mengakui luar biasanya Islam itu. Ya, terlihat dari apa yang dilakukan oleh prajurit Al-Qassam itu terhadap tawanan itu. Ya. Baik. Nah, seperti itu. Nah, in kullu ma yastati'u huwa wa amsaluhu an yasna'uhu inzalu mazid min at-ta'dzib wal idza bil muslimin. Yang bisa mereka lakukan ya sekelas Abu Jahal ini dengan orang-orang yang konco-konconya apa? Ya, cuman bisa nyiksain doang. Ya, nyakitin doang, ya, nyakitin kaum muslimin. Amma alla tablughu da'wah madaha wa alla tu'ti thimaruha falaysa lahu ila dzalika min sabil. Adapun ya dia mencegah ya buah dari kebenaran ini, buah dari Islam ini mau menyebar kemana-mana itu tidak akan mampu dia lakukan. Ya, ini yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, Islam semakin dibungkam, dia akan semakin besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan, ya, kebenaran itu bagaimanapun caranya. Sampai ada pepatah yang orang yang mengatakan bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya, ya, apapun caranya. Oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma hiya nau'iyatul iman alladzi amanahu afradu hadzal waqt. Apa jenis keimanan yang dia jenis iman, ya, yang dimiliki oleh utusan-utusan ini. Hal huwa imanun man yakhruju min zalumatil kufr ila nur? Apakah ini keimanan yang keluar dari gelapnya kekufuran menuju cahaya? Nah, ini pertanyaan, ya. Apakah keimanan yang dialami oleh utusan-utusan Nasrani dari Habasyah ini, ya, bagian dari keimanan yang mengeluarkan mereka dari kezaliman, ya, kekufuran yang ada di Nasrani, ya, ada bagaimana? Nah, al-waqi' faktanya anna imanahum kana mujarrad istimraru li imanil sabiq, ya. Nah, kenyataan dan faktanya rahimakumullah, ternyata iman ini sebelumnya lah sudah ada. Jadi hanya mereka mengikuti saja, ya. Karena sebagaimana disampaikan kemarin oleh Raja Habasyi, ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Isa dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW itu segaris ini doang, lurus, agak ada bedanya, cuma sedikit doang beda, dikit sekali, gitu kata beliau kan, ya. Jadi utusan ini hanya melanjutkan keimanannya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga kita pelajari, ya, bahwa mohon maaf, ya, orang-orang Nasrani yang masih kekeh sekarang, orang-orang Yahudi masih kekeh dengan agama mereka, pada hakikatnya nggak paham tentang agamanya, Pak. Mohon maaf saya katakan begitu. Kalau mereka paham tentang agamanya, belajar tentang apa yang benar itu, mereka akan pasti mau meluk Islam. Ya, ya, ini buktinya nih. Ya, kalau mereka paham tentang agamanya, pasti datang, ya, ke masjid. Pak Ustaz, saya masuk Islam. Ustaz, saya masuk Islam. Itu faktanya, Pak. Cuma saya bisa katakan sama antum, mereka enggak paham agamanya. Ya, kok saya jadi begini? Ya, ada yang Nasrani sini? Enggak ada ya. Ya, itu fakta itu. Ya. Baik. Nah, wa mujarrad suluku bimaqtada ma kanu yastamsikuna bihi min aqidatin wa dinin. Ya, semata-mata kalau mereka benar-benar mengamalkan akidah agamanya, jadi Islam dia, nyatakan syahadat. Bukan saya ngata. Syekh Ramadan Al-Buti bilang begini nih. Ya, dan sejarah juga membuktikan itu. Ya, ngapain orang-orang Nasrani di Habasyah itu datang ke Mekah? Semata-mata apa? Karena sudah tahu agama mereka benar. Apa yang dibawa Rasulullah SAW itu sesuai dengan apa yang mereka yakini. Satu pokoknya, Pak. Ya. Baik. Nah, kalau orang-orang Nasrani ngaji ini benar Islam udah, Pak. Ngaji siap-siap syahid ini. Oke. Baik. Nah, faqad kanu ala haddi ta'biri ruwatis sirah. Ya. Ahlu Injil yu'minuna bihi, ya. Jadi, ya, sebatas, ya, apa yang disampaikan ahli sejarah. Oke, seandainya ahli Injil ini mereka benar-benar mengikuti ininya, yu'minuna bihi, mereka pasti akan beriman. Wasiyasiruna ala hadi, ya, dan pasti akan mengikuti hidayah ini. Ya, walamma kana al-injilu ya'mur bittiba'ir rasul, karena sejatinya Injil itu apa yang diperintahkan dalam Injil, Pak? Ya, diperintahkan mereka untuk mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul itu.
Salah satunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alladzi ya'ti min ba'di Isa alaihi salam, yang beliau datang setelah Nabi Isa alaihi salam. Wa yatahaddatsu an sifatihi wa mumayyizatihi, dan Nabi Isa alaihi salam sudah mengajarkan kepada mereka bagaimana sifat-sifat Rasulullah, ciri-cirinya bagaimana, detail, Pak. Bahkan Nabi Musa pun jauh sebelum itu juga menceritakan kepada para pengikutnya ciri-ciri Rasulullah. Kebayang luar biasa. Ya. Nah, ini yang dirubah oleh mereka, itu gak mau tahu tentang Muhammad. Itu masalahnya sekarang. Ya. Oke. Baik. Faqad kana min muqtada istimraril iman al-imanu bihadzal nabi wa huwa Muhammadun alaihi salam. Maka ya, ini adalah semata-mata qadhiyah melanjutkan keimanan yang sudah ada. Ya, itu beriman kepada Nabi Isa alaihissalam artinya mereka pun harus siap untuk mengakui dan melanjutkan keimanan ini untuk mengimani Rasulullah SAW. Nah, mereka kan nggak berani ini, masalahnya apa? Maka saya katakan tadi, kalau orang Nasrani itu benar-benar ngikutin ajaran Nabi Isa, pasti menyatakan syahadat, ya, masuk Islam, Pak. Ya. Nah, wa idzan, kalau demikian, fa inna imanahum bihi alaihi salatu wasalam lam yakun amaliyah intiqal min din ila dinin. Ya. Maka keimanan ya terhadap Rasulullah SAW lam yakun amaliyah intiqal min dinin ila din. Bukan semata pindah dengan pindah agama doang ini. Ini memang jalurnya seperti itu. Ya. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa sama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, Allah garisnya sudah seperti itu garisnya. Ini bukan masalah pindah-pindah agama, bukan. Ya. Atau bisabab tabdili ahadihima 'alal akhar, atau sebabkan Allah abdalkan, muliakannya satu dengan lain, enggak. Ya. Baik. Wa inna ma kana istimraru li haqiqatil iman bi Isa alaihi salam wa ma anzala bihi. Nah, ini semata-mata karena untuk melanjutkan saja hakikat keimanan sebenarnya terhadap Nabi Isa alaihi salam. Oke? Wa hadza huwa ma'na qauluhum fi ma tahkimi anhum al-ayat syarifah, dan inilah yang dimaksudkan oleh ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas 53 itu, wa idza yutla alaihim qalu amanna bih. Ketika dibacakan kepada mereka sebagian dari ayat Al-Qur'an itu, amanna bih, kami beriman kepadanya. Ya, karena sama apa yang di dalam Injil sama dengan apa yang di dalam Al-Qur'an. Ya. Innahul haqqu min rabbina, sungguh itu benar dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin, sebelumnya kami sudah Islam. Ya. Berarti sekarang mohon maaf Pak, kalau boleh saya katakan, mereka yang Nasrani itu enggak mau meluk Islam, masih kafir, Pak. Ya, enggak tahu kebenaran itu. Kalau udah benar tahu kebenaran tentang Injil, masuk di Islam. Baik. Aku kencang juga saya bersuara nih. Kacau ini ya. Mohon maaf ya. Baik. Inna kunna muslimina mu'minina bihadzal ladzi yad'u ilaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh kami sudah muslim, menyerahkan diri sebagai Islam, beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, min qabli bi'tsatihi, bahkan kami beriman sebelum dia diutus ke muka bumi ini. Karena udah tahu Pak sebelumnya. Ya. Baik, li'annahu mimma yad'ul Injil ila al-iman bihi. Karena Injil itu salah satunya adalah mengajak untuk beriman kepada beliau. Mari saya katakan, ya rahimakumullah, Injil tidak mengajarkan hal ini. Ya, mereka tutupi kebenaran itu. Ya, maka orang Nasrani sekarang masih bodoh, mohon maaf. Ya. Oke? Nah, wa hadza huwa sya'nu kullu man tamassaka tamassukan haqiqiyan bima jaa'a bihi Isa. Dan inilah hakikat sebenarnya bagi mereka yang benar-benar berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ya.
Maka alhamdulillah ya, kalau kita lihat banyak sudah membuktikan ya para pendeta masuk Islam, ya kan? Apalagi Paus, ya Paus Pak, tahu Paus Pak? Bukan ini laut Pak. Ya, menyatakan Islamnya harus sudah menemukan kebenaran itu di Islam. Ya, baik. Auja bihi Musa alaihissalam, bahkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, idzil iman bil Injil wat Taurah yastad'il iman bil Quran. Karena keimanan kepada Injil, keimanan kepada Taurat itu juga mengharuskan keimanan kepada Al-Qur'an. Ya, jadi kalau ada orang Nasrani, orang Yahudi masih sekarang enggak beriman, saya katakan ya mereka masih bodoh tentang agamanya. Kencang banget Pak Ustaz. Ya itu kenyataannya. Ini kita lihat lagi ya. Walidzalika amara Allahu rasulahu an yaktafi min da'wati ahli alkitab ila alislam bimujarrad mutalabatihim bitatbiqi ma fi Taurah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh berdakwah, ketika beliau disuruh oleh Allah untuk berdakwah kepada ahli kitab, beliau cuma satu mintanya. Ikuti isi kitab kalian. Itu doang. Ikuti isi Injil itu. Ikuti isi Taurat itu. Cukup. Kagak diminta yang macam-macam, Pak. Ya. Enggak diminta macam-macam. Ya. Coba praktekkan aja Taurat itu. Praktekkan Injil itu. Selamat kalian. Ya. Kalau praktek benar-benar, udah Islam udah di. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selesai. Ya. Nah. Oke. Apa? Oke, itulah ceritanya ya. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan dengan jelas nih ya, qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil. Kamu tidak, wahai ahli kitab, kamu enggak ada apa-apanya. Ya. Kamu belum berbuat apa-apa sampai kalian ya menegakkan apa yang diajarkan oleh Injil dan Taurat itu. Nah itu kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan kepada mereka. Maka saya katakan ya Allah sekali lagi, ya, mereka yang masih kekeh dengan kenasraniannya, kekeh dengan keyahudiannya, masih bodoh tentang agamanya. Allah Allah. Udah selesai belum, Pak? Masih banyak. Belum selesai. Ya, selesai dulu dikit ya. Baik. Wa hadza yaqtadi ta'kid ma bayyanahu min anad-din al-haq wahid lam yata'addad. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita ya rahimakumullah bahwa kebenaran agama cuma satu. Enggak ada yang lain. Ya. Enggak ada duanya. Ya. Karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada kebenaran pada Yahudi, enggak ada kebenaran pada ini, enggak. Ya. Kebenaran hanya satu. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, mundu khuliqa Adam alaihissalam, ini semenjak Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ila bi'tsati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai diutusnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna kalimatal iman as-samawiyah allati yasta'miluha ba'dun nas kalimatun la ma'na laha. Sementara ya kalimat al-adyan as-samawiyah, ya, agama-agama samawi, agama-agama yang turun dari langit, yang diakui, ya, kata mereka ini, ya, yasta'miluha ba'dun nas, yang dikatakan sebagai istilah oleh sebagian orang, kalimatan la ma'nalah, enggak ada artinya itu, Pak. Ya, kalau tidak mau mengikuti kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi. Wah, ini kan agama langit ini. Ya, lihat aja kitabnya itu, Allah langsung turunin Injil gitu ya. Nonsen itu, Pak. Selama tidak mau mengikuti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'am, hunaka syara'i' samawiyah. Betul, itu ada syariat-syariat samawiyah, ya, yang sebagian dari orang itu berdasarkan apa yang kondisinya pada saat itu. Iya, benar. Ya.
mutaaddidah wa kullu syari'atin samawiyyah nasikhatun lisyari'ati allati qablaha. Nah, tentang syariat-syariat yang dipraktekkan mengenai hubungan aturan sesama manusia itu memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda-beda emang, Pak. Dulu ketika Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam, kalau dia melakukan dosa besar, bunuh diri, Pak. Sekarang mau dipraktekkan kita kalau dosa besar bunuh diri. Kagak kan? Bapak dosa besar, mau tobat, bunuh diri dulu. Idih, ngeri kali Pak saat ini. Ya kan? Dulu kalau kena najis mughallaza, ya, di pakaian mereka harus gunting itu. Coba kebayang enggak kita sekarang kalau kena mughallaza, compang-camping ke pakaian kita, Pak. Benar apa enggak? Ya kan? Tambal sini gitu, ganti yang pakai yang enggak najis. Masya Allah. Nah, tentang syariat yang dipraktekkan untuk hubungan kehidupan mereka pada saat itu, ya begitu, memang beda-beda. Tapi kalau urusan kebenaran yang satu datang dari Allah Subhanahu wa taala, mengakui ketauhidannya satu. Ya. Sampai sini jelas ya? Selesai, alhamdulillah. Ya. Langsung kita masuk Amul Huzn. Ya. Tahun duka cita. Jangan sekarang, Pak ya. Pertemuan bukan tahun depan. Tahun depan. Oke? Alhamdulillah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya. Ya. Kita sekali lagi harus bangga dengan Islam ini, ya. Dan bentuk kebanggaan kita adalah berusaha untuk mempelajarinya dan mempraktekannya dalam kehidupan nyata kita. Semampu kita, ini yang dikatakan oleh Allah, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Setiap kewajiban yang ada kita mampukan, lakukan semampunya. Bapak mampu tahajud 21 rakaat setiap malam, silakan. Ya, baca Quran 3 kali khatam, silakan. Ya. Tapi ketika dengan menjauhi kemaksiatan, jangan fattaqullaha mastata'tum di sini. Ya. Kita harus meninggalkan. Oke, karena sudah ada bel tadi, ya, dah kelar kita insyaallah ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Apa-apa yang kata saya salah, mungkin dari kebodohan saya, ya. Tapi kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.